Annyeonghaseyo, sekarang aku akan nge-review drama Our Blues. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku. Subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Guys, kalau kalian nonton drama ini, terus kalian nontonnya nggak pakai nangis, menurut gue kalian tuh orangnya nggak begitu simpati ya. Atau emang hatinya dari batu kali ya. Atau ya kalian nggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh karakter ini. Gue tuh nonton drama ini ikutan nangis dan bikin mewek tiap minggu. Karena di tiap episode itu menceritakan orang-orang gimana struggle-nya untuk hidup, gimana orang itu berhadapan dengan masalah masing-masing di dalam drama ini. Jadi di minggu pertama itu dramanya ngebahas tentang Eunhee dengan cinta pertamanya. Sementara ada juga cerita kapten kapal dengan dua nenek yang tinggal di Jeju dengan punya cerita yang benar-benar beda banget. Terus ada juga persahabatannya Eunhee dan teman-temannya ini. Nah, di dalam drama ini tuh mereka punya scene-scene sendiri gitu ya. Jadi ini drama menurut gue tuh drama yang emang ngebahas tentang kehidupan orang-orang yang bukan cebol atau orang-orang kaya, tapi orang-orang yang emang gimana bertahan hidup di Pulau Jeju tanpa orang tua, tanpa ada orang yang emang mereka sayangin ya, tapi mereka bisa bersama-sama saling membantu karena ya itu mungkin karena tinggal di daerah kali ya, jadi tingkat kepeduliannya lebih tinggi menurut gue. Di drama ini kalian tuh bisa ngeliat di balik senyuman orang-orang yang kita temuin atau orang-orang yang emang kelihatan baik gitu kan ya. Tapi ada banyak masalah di pundak mereka yang harus mereka selesaikan gitu. Terus ada juga beberapa penyakit yang sebenarnya terjadi karena orang yang ada di samping kita gitu. Jadi gimana orang yang ada di samping kita itu bisa menyembuhkan penyakit itu tuh kalian mesti nonton drama ini gimana caranya. Jadi guys, ini kan beda banget sama drama-drama yang emang di Seoul gitu ya. Ini kan di Pulau Jeju dengan pemandangan yang laut gitu. Nah, terus udah gitu ini tuh kan ngebahas tentang para nelayan abalon. Di sini tuh mereka bener-bener yang ngambil abalon di lautan gitu. Terus udah gitu kalian juga bisa ngeliat gimana aktingnya para nenek-nenek ini untuk naik perahu, terus mereka harus nyemplung ke laut. Nah, kalian bisa ngeliat di sini. Di drama ini bukan cuma menceritakan pekerjaan sebagai penangkap abalon, tapi juga bagaimana sikap seorang pria yang beda pada umumnya. Kadang-kadang pria itu tidak bisa menerima keluarga dari wanita yang emang serba kekurangan. Apalagi tuh di Korea kayak orang tua yang bercerai atau orang tua yang sudah meninggal tuh jarang banget yang namanya tuh diperhatikan gitu, udah lebih minder duluan gitu. Tapi untuk keluarga si kapten ini dia mau menerima calon mantunya, itu menurut gue itu suatu hal yang beda banget sih sama drama-drama yang pernah gue tonton sebelumnya. Selain itu ada cerita yang belum nonton nih ya, wanita yang mengalami depresi gitu ya, terus suaminya itu nyalahin dirinya tuh yang gak mau untuk bisa sembuh gitu. Tapi sebenarnya dia bisa sembuh karena ketemu sama si Dongsuk. Dongsuk ini bisa mengerti si wanita ini dan akhirnya dia mengakui kalau dia tuh sebagai manusia emang punya masalah. Nah, jadi gimana caranya untuk menangani masalah. Jadi menurut gue di sini tuh kayak orang yang terkena depresi itu bukan orang yang harus disalahkan gitu ya, tapi mereka butuh orang yang memberikan dukungan dan meyakinkan diri
mereka tuh kalau mereka bisa sembuh gitu, serta memuji apapun yang mereka lakukan gitu. Biasanya orang kan sukanya ngebully gitu, tapi orang depresi tuh sebenarnya banyak dibully yang akhirnya membuat dia tuh overthinking yang akhirnya depresi. Pelajaran lagi yang diambil dari drama ini, jadi ada dua Tom and Jerry kan ya. Mereka tuh awalnya ternyata sebenarnya berteman baik gitu, tapi ada salah satu masalah yang membuat mereka tuh akhirnya berantem dan akhirnya saling adu mulut, even mereka tetangga, dan semua balik kembali setelah anak mereka tuh diem-diem pacaran dan hamil gitu. Terus kayak mereka tuh akhirnya tuh yang kayak suruh ngegugurin gitu, tapi karena ego mereka akhirnya diturunin, mereka mau supaya cucu mereka itu bisa lahir. Ini tuh sebenarnya kontroversi banget ya di Korea, kayak apa sih yang diambil dari orang yang masih remaja terus hamil gitu kan, itu emang nggak perlu dicontoh, tapi kayak menurut gue di sini tuh penulis kayak ngasih tahu ketika lo hamil ya lo harus bertanggung jawab dengan anak itu gitu, bukan menggugurkannya gitu, tapi lo harus bertanggung jawab dengan apa yang udah lo lakuin, intinya sih gitu ya. Di sini diliatin kalau si Jung Hyun ini tuh rela untuk berhenti sekolah demi mencari nafkah untuk anak sama istrinya nanti. Sementara Yongju itu dia tetap sekolah. Dia tuh kayak ngasih tau ke sekolah, iya gue hamil dan gue mau bertanggung jawab dengan kehamilan gue, tapi gue tetap mau sekolah. Untungnya sekolah support gitu ya untuk ngejar cita-citanya dia untuk kuliah di Seoul. Sementara nenek Chung Hee yang jauh dari anak dan cucunya, akhirnya karena suatu kejadian membuat cucunya tuh tinggal di rumah dia gitu. Nah, dia ini gimana caranya belajar untuk merawat si cucu itu, dan bapaknya itu kan kayak namanya ke anak pasti kan ngasih tahu satu hal yang emang baik atau kayak kalau kita bilang kayak not real life gitu ya. Nah, sementara si cucu tuh kayak masih polos banget dan dia tuh yang selalu diceritakan yang baik-baik, sementara neneknya tuh kayak kehidupan yang sebenarnya tuh nggak kayak gini loh. Nah, si nenek Chung Hee ini belajar untuk bisa berkomunikasi dengan baik sama cucunya dan juga bisa berpikir like seperti cucunya itu gitu. Jadi sama-sama belajar sih menurut gue. Sejujurnya ya, event ini drama tuh gue kalau ngeliat ada drama yang ngebahas tentang di desa gitu, dan ini kan di Pulau Jeju gitu ya, dengan rumah yang emang cukup luas, terus mereka juga punya taman yang luas gitu ya, tanpa pintu tapi mereka tetap aman gitu. Even kekurangannya sih ya kalau tinggal di desa itu, ketika satu orang punya masalah, orang yang lain pasti tahu ya, tapi mereka tuh kayak ngasih solusi dan saling membantu gitu. Nonton drama ini tuh menurut gue kayak nonton dramanya Hometown Cha-Cha-Cha ya. Jadi mereka kan tinggal di desa, even mereka tuh saling ngomongin satu sama lain atau nyinyir banget atau ada satu masalah diomongin gitu kan ya. Tapi mereka tetap kalau punya masalah ya mereka saling membantu gitu. Dan kayaknya kalau tinggal di desa itu kayak nggak mungkin kekurangan makanan deh ya, karena ada aja gitu yang ngasih makanan ke kita. Di drama ini kita juga diliatin gimana seorang anak tuh bersikap buruk sama sang ibu, dan itu kayak kurang ajar banget, nggak menghormati, tapi sebenarnya ada kesalahan si ibu yang membuat si anak tuh benci banget sama ibunya. Nah, sampai akhir hayatnya si ibu ini, anaknya tuh sebenarnya sayang sama ibunya, namanya anak ya. Nggak mungkin lah dia tuh kayak terlahir tuh kita nggak bisa milih orang tua gitu. Nah, itu tuh kayak kita dikasih tahu kalau seorang anak tuh hanya butuh permintaan maaf dan pelukan aja tuh mereka bakalan luluh gitu loh. Menurut gue ya guys, ini drama tuh kayak ngasih lihat kita tuh kalau semua orang punya masalah masing-masing dan kita harus bisa menyelesaikan masalah itu. Terus kita harus yakin kalau ada orang yang
akan sayang sama kita, yang akan memuji kita, yang akan membahagiakan kita juga. Pokoknya kalian mesti nonton drama ini karena ini penuh dengan pelajaran. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama Our Blues. Sebelum itu jangan lupa ya nyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Terima kasih nonton. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.